pertama yaitu ada proses bisnis pengadaan barang bahan baku. Proses bisnis ini merupakan salah satu aktivitas penting yang harus ada di dalam sebuah bisnis. Proses bisnis ini mencakup bagaimana perusahaan mengakuisisi sebuah produk yang nantinya digunakan dalam rangkaian proses bisnis lainnya dan akan diolah menjadi barang jadi. Nah, pada proses ini terdapat 4 aktor yang terlibat, yakni supplier sebagai eksternal, dan pada bagian internal yang pertama ada manajer purchasing, finance, dan juga warehousing officer yang nantinya bertugas menerima barang bahan baku. Nah, apa aja sih proses bisnis yang terjadi dalam pengadaan barang bahan baku? Yuk kita simak. Proses bisnis pengadaan barang bahan baku dimulai pada tahap awal, yaitu manajer purchasing melakukan riset mengenai supplier untuk diajak bekerja sama. Setelah melakukan riset, manajer purchasing melakukan pitching harga dan produk. Jika adanya persetujuan, maka manajer purchasing akan membuat dokumen surat kerjasama, dan jika tidak ada persetujuan, maka manajer purchasing akan mencari supplier baru. Setelah manajer purchasing menerima dokumen persetujuan surat kerjasama, manajer purchasing mengirim permintaan list pesanan produk untuk disampaikan kepada warehousing officer. Setelah itu, pihak warehouse officer membuat dokumen list pesanan produk dan mengirimkannya kembali kepada manajer purchasing. Nantinya, manajer purchasing mengirim dokumen list pesanan produk ke supplier. Selanjutnya, supplier mengirimkan resi pembayaran kepada pihak finance secara langsung dan pihak finance melakukan pembayaran dalam rentang waktu 1x24 jam, serta mengirim bukti pembayaran kembali kepada supplier. Jika sudah dikonfirmasi, supplier akan mengirimkan kwitansi pembayaran dan finance akan mencatat serta membuat dokumen pengeluaran keuangan yang nantinya untuk dikonfirmasikan kepada manajer purchasing. Hal selanjutnya, manajer purchasing mengirim pesan permintaan video proses pengolahan bahan baku kepada supplier, apakah sesuai prosedur atau tidak. Jika saat dicek tidak sesuai prosedur, maka manajer purchasing akan meminta supplier mengulang proses pengolahan bahan baku. Jika sesuai, maka lanjut kepada permintaan pengiriman barang oleh manajer purchasing kepada supplier dengan rentang waktu menunggu pengiriman produksi 14 hari kerja. Barang akan diterima oleh pihak warehouse officer dan jika sudah diterima akan dilakukan pengecekan kualitas barang. Jika barang yang dikirim terdapat cacat, maka barang-barang cacat tersebut akan dikumpulkan menjadi satu oleh warehouse officer dan warehouse officer akan membuat dokumen list produk yang cacat untuk dikirimkan ke supplier. Lalu supplier mengirimkan barang baru ke warehouse officer. Jika barang tersebut dengan kualitas baik, maka warehouse officer dapat menyusun barang di central kitchen maupun gudang. Setelah itu, proses pengadaan barang bahan baku pun berakhir. Selanjutnya adalah divisi pemasaran. Divisi pemasaran merupakan salah satu bagian penting dari sebuah perusahaan. Fungsi divisi pemasaran adalah meningkatkan penjualan yang pada akhirnya meningkatkan laba. Semakin banyak aktivitas pemasaran, maka semakin besar peluang produk atau jasa terjual. Untuk itu, diperlukan strategi yang tepat agar metode pemasaran dilakukan bisa efektif. Nantinya, saya akan membahas proses bisnis, pemasaran outlet, dan produk. Dalam proses bisnis ini terdapat 3 tokoh penting dan 1 tokoh eksternal, yaitu tim marketing, konten kreator, tim training, dan pihak ketiga yaitu vendor. Dan tentunya tokoh-tokoh ini memiliki tugas dan fungsinya masing-masing. Kegiatan proses bisnis pemasaran atau marketing ini dipersiapkan sejak 2 minggu sebelum pemasaran dan dimulai dengan budgeting yang dilakukan oleh tim marketing. Setelah mengetahui budget yang bisa digunakan, maka dilakukanlah planning terkait strategi pemasaran yang akan menghasilkan dokumen strategi pemasaran. Kemudian, tim marketing akan mengirim dokumen tersebut kepada konten kreator. Setelah menerima dokumen tersebut, konten kreator akan membuat desain pemasaran dengan bentuk dokumen desain pemasaran. Konten kreator akan mengirimkan dokumen desain pemasaran kepada pihak ketiga yaitu vendor apabila dalam pengerjaannya diharuskan membayar pajak. Setelah itu, konten kreator akan mengembangkan metode pemasarannya. Apabila tidak perlu membayar pajak, maka konten kreator akan mencetak dokumen desain pemasaran, lalu akan dilakukan pengembangan metode pemasaran.
Setelah dirasa sudah bagus, maka content creator akan mengirim hasil pengembangan kepada training manager. Setelah menerima hasil pengembangan, tim training akan membawa hasil tersebut ke seluruh outlet. Lalu akan dilakukan maintenance untuk memantau dan mengontrol bersamaan dengan pembuatan laporan hasil pemasaran yang kemudian akan dikirim ke tim marketing. Lalu tim marketing akan membuat dokumen evaluasi dan rekomendasi, dan disitulah akhir dari proses bisnis ini. Dalam suatu perusahaan pasti memiliki layanan servis terhadap pelanggan. Nah, layanan servis merupakan salah satu layanan yang penting karena langsung berhadapan oleh pelanggan atau customer. Semakin baik layanan servis di suatu perusahaan akan membuat customer semakin nyaman. Nah, kenyamanan ini yang nantinya dapat meningkatkan keuntungan dari perusahaan. Layanan servis pada Kris Bar cukup banyak, dimulai saat melayani pelanggan, layanan saat menerima permintaan sponsor, atau layanan pengaduan, dan lain-lain layanannya. Untuk proses bisnis kali ini, nantinya saya akan membahas servis di bidang layanan pengaduan. Nah, layanan servis pengaduan sendiri di Kris Bar memiliki 3 tokoh utama, yaitu admin sosial media, training manager, dan CEO. Yang pastinya setiap tokoh ini memiliki peranan dan fungsinya masing-masing. Pada proses bisnis service di layanan pengaduan, pertama-tama admin sosial media menerima keluhan dari customer. Selanjutnya, admin sosial media mengirim permintaan bukti pelanggaran kepada customer. Nah, setelah customer mengirimkan bukti pelanggaran, admin sosial menerima bukti pelanggaran tersebut. Setelah itu, admin sosial media juga mengirim permintaan invoice kepada customer. Permintaan invoice pembelian sebelumnya atau pada saat customer mengalami keluhan. Selanjutnya, setelah admin sosial media mengirimkan permintaan invoice, admin sosial media akan menerima bukti invoice tersebut. Nah, setelah itu admin sosial media akan membuat laporan bukti pelanggaran dan menghasilkan dokumen laporan bukti pelanggaran. Nah, admin sosial media akan mengirimkan laporan bukti pelanggaran tersebut. Selanjutnya, training manager akan menerima laporan bukti pelanggaran tersebut yang telah dikirim oleh admin sosial media. Training manager akan mengecek laporan bukti pelanggaran tersebut. Nah, jika tidak terbukti, maka training manager akan memberitahukan admin sosial media untuk memberikan tanggapan kepada customer. Nah, jika terbukti, maka training manager akan membuat laporan pelanggaran yang menghasilkan dokumen laporan pelanggaran. Setelah training manager membuat laporan pelanggaran, maka training manager akan mengirim laporan pelanggaran tersebut kepada CEO. CEO setelah menerima laporan pelanggaran dari training manager, CEO akan menggolongkan pelanggaran tersebut. Nah, pelanggaran tersebut digolongkan dengan bobot pelanggaran lebih besar dari sama dengan 30%. Nah, jika bobot pelanggaran tersebut lebih dari sama dengan 30%, maka CEO akan membuat surat layoff yang menghasilkan dokumen surat layoff pada karyawan. Nah, setelah membuat surat layoff, CEO akan mengirimkan surat layoff tersebut kepada training manager. Nah, setelah training manager menerima surat layoff, dia akan melakukan panggilan terhadap karyawan sesuai dengan isi dari dokumen surat layoff tersebut. Nah, setelah itu training manager akan memberitahukan admin sosial media untuk memberikan tanggapan kepada customer. Nah, tapi jika bobot pelanggaran kurang dari 30%, maka CEO akan membuat surat peringatan. Nah, surat peringatan akan menghasilkan dokumen surat peringatan yang setelah dia dibuat akan dikirimkan surat tersebut kepada training manager. Setelah training manager menerima surat peringatan,
training manager akan melakukan evaluasi terhadap karyawan yang tertera pada surat peringatan tersebut. Nah, setelah melakukan evaluasi, maka training manager akan melakukan pelatihan kepada karyawan yang bersangkutan. Untuk waktu melakukan pelatihan berkisar 1 sampai 3 hari tergantung bagaimana bobot pelanggaran tersebut dan isi surat peringatan tersebut. Nah, setelah melakukan pelatihan, maka training manager akan memberikan admin sosial media untuk memberikan tanggapan terhadap customer. Nah, proses servis pengaduan selesai. Di sebuah perusahaan, operation adalah proses pengolahan beragam bentuk produksi perusahaan. Bentuk produksi bisa berupa barang, peralatan, sumber daya manusia, mesin, dan lainnya yang akan diperjualbelikan oleh perusahaan dalam bentuk barang atau jasa. Di Chris Bar, selain mengolah bahan baku, operation juga mengendalikan penggajian karyawan. Untuk itu, saya mengambil proses bisnis penggajian. Di Chris Bar, penggajian dilakukan setiap akhir bulan. Setiap akhir bulan, Human Resource menghitung gaji karyawan. Gaji karyawan sudah tetap, namun ada tambahan gaji tergantung kinerja karyawan tersebut. Setelah dihitung, HR membuat laporan permintaan uang penggajian. Laporan tersebut dikirim kepada Financial Manager. Financial Manager akan mengecek laporan permintaan uang penggajian. Jika ada masalah, maka laporan dikirim kembali kepada HR untuk direvisi. Jika tidak ada masalah, maka Financial Manager menyiapkan uang gajinya. Setelah disiapkan, Financial Manager membuat laporan keuangan. Laporan keuangan kemudian dikirim ke dalam database keuangan. Uang gaji yang tadi disiapkan, Financial Manager mengirim uangnya kepada HR, di mana nantinya HR akan mendistribusikan gajinya kepada karyawan. Nantinya, HR akan menerima bukti bahwa karyawan sudah digaji. Dan itulah proses penggajian.